Cerita dimulai dengan Ash yang baru saja menerima kabar gembira, yaitu ia diterima di Harvard. Sahabatnya yang bernama Iris dengan nada bercanda mengingatkannya agar tidak berubah menjadi sombong setelah masuk universitas bergengsi itu. Ash pun berjanji, bahkan memberi izin pada Iris untuk menghukumnya jika ia berubah. Hari itu adalah hari ulang tahun Ash, dan ia serta Iris memiliki tradisi khusus, yaitu minum milkshake, mendaki bukit, dan mengunjungi semak Blackthorn. Semua itu adalah ritual yang mereka lakukan sejak usia 14 tahun. Namun, Ash merasa mereka sudah terlalu dewasa untuk itu dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Sementara itu, di lantai bawah, muncul teman mereka, yaitu Destiny dan Lindsay. Ash! Ash? Fuck, hello! Hi, Destiny. Hi, Lindsay. Dan itu adalah adik laki-laki Ash yang bernama Luke. Ash kemudian meminta maaf atas kelakuan adiknya. Tidak lama kemudian, muncul pacar Ash yang bernama Kevin dengan saudaranya, yaitu Ty. Mereka heran mengapa suasana begitu sepi, padahal mereka mengira ini adalah pesta. Ash menjelaskan bahwa ia sedang menjaga Luke karena orang tua mereka sedang pergi untuk bulan madu, jadi ia hanya merencanakan acara kecil-kecilan. Kevin memberikan hadiah ulang tahun untuk Ash berupa pil baru yang bernama Living Death. Ty menyarankan agar Ash meminumnya untuk menikmati perayaan malam itu, tapi Ash menolak karena ada adiknya di rumah dan orang tuanya akan marah jika tahu ada alkohol atau pesta besar. Kevin dan Ty kemudian menunjukkan kejutan sebenarnya, yaitu tiket ke Festival of the Living Dead. Ini adalah festival musik tahunan ke-55 yang diadakan untuk merayakan kehidupan dan mengenang korban tragedi wabah zombie tahun 1968. Guys, come on, we talk. Because this weekend, Sony is 68. We've got a Cashbuster, Pinkies, and Burn. 2020. Ash sangat gembira, namun ia tidak bisa pergi karena ia sudah berjanji pada ayahnya untuk menjaga Luke. Teman-temannya tentu kecewa. Iris kemudian menawarkan diri untuk menjaga Luke agar Ash bisa pergi ke festival. Iris merasa ia berhutang budi pada Ash dan tidak ingin sahabatnya melewatkan kesempatan langka melihat band kesayangannya secara langsung. You should go to the festival. God, I'll never know. Are you sure? You do the same for me. For you. Di lantai bawah, suasana menjadi tegang ketika Kevin bercanda mengambil senapan tua milik kakek Ash dan mengarahkannya pada Luke. I'll wander in payments and let him get ya. He didn't even figure out his own law. Oh yeah? Save your lives from the... Ash marah besar, menjelaskan bahwa senapan itu bukan mainan dan pernah digunakan kakeknya untuk menembak zombie sungguhan di masa lalu. Ash akhirnya mengunci senapan itu di lemari agar tidak ada yang bermain dengannya selagi ia pergi. Luke kesal karena ia tidak boleh ikut. Ash menjelaskan bahwa festival itu bukan untuk anak-anak dan memintanya untuk menjaga kadar gula darahnya karena Luke punya diabetes. What are you doing? Not everyone's need a babysitter. Watching the house, and why can't I come with you? You'll have fun. Be good and watch your blood sugar. Ash dan teman-temannya akhirnya berangkat menuju festival dengan mobil Kevin. Di perjalanan, suasana di mobil cukup ramai. Lindsay sibuk dengan ponselnya dan Tay meminta Kevin menyetir lebih cepat. Dan karena sibuk bercanda, mereka kemudian hampir menabrak seseorang. You want me to drive? Thanks, babe. Oh yeah. Akibat kecelakaan itu, kaki Lindsay akhirnya patah. Ash mencoba memeriksa sinyal ponsel, tapi tidak ada sinyal. Perdebatan pun terjadi. Kevin bersikeras ia melihat seseorang di jalan, namun Tay curiga Kevin hanya berhalusinasi karena pil yang ia konsumsi. Ash menyarankan mereka harus mencari bantuan karena festival hanya tinggal beberapa mil saja jaraknya. Ash, Kevin, dan Tay akan berjalan kaki ke festival mencari bantuan medis, sementara Destiny akan tinggal menjaga Lindsay. Sebelum pergi, terjadi perdebatan sengit. Kevin panik memikirkan SIM dan beasiswa Harvard-nya bisa dicabut jika ketahuan menyetir sambil minum dan meminta Ash untuk mengaku sebagai pengemudi. Ash marah karena Kevin lebih mementingkan dirinya sendiri di saat genting. Apalagi Ash juga tidak sepenuhnya sadar karena Kevin memberinya pil Living Death sebelumnya. Drinking. I could lose. Are you serious? Listen, he's right. He'll lose his scholarship. Okay? We're gonna have to Fucking say... kidding me right All now? right, it's a totally different thing. I'm not fucking All right, it'll be sober. out of your system before And our you... friends are hurt. I know! Mereka bertiga akhirnya meninggalkan Destiny dan Lindsay yang menangis ketakutan di mobil. Sementara itu di rumah, teman Iris yang bernama Blaze datang berkunjung. Ia merasa kecewa karena ditinggal rombongan Ash. Iris mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hubungannya dengan Ash mulai renggang sejak Ash berpacaran dengan Kevin dan bergaul dengan teman-teman barunya.
Tiba-tiba, muncul notifikasi di ponsel Iris. Mereka melihat sebuah video live streaming dari festival yang menunjukkan sedang terjadi kekacauan. Iris dan Blaze tidak percaya dan menganggapnya sebagai gimmick pemasaran festival yang berlebihan. Kembali ke lokasi kecelakaan, Destiny mencoba menenangkan Lindsay yang kesakitan. Tapi bukannya minum obat, Lindsay malah berniat melakukan live streaming tentang kecelakaannya, berharap menjadi viral seperti selebgram lain yang memamerkan luka mereka. Saat sedang live, sesosok pria misterius mendekati mobil. Destiny awalnya berharap mendapatkan bantuan, namun ternyata orang itu telah menjadi zombie. Hi! Our car's fucked, Mason. Can you help us? Di rumah, Luke memohon ingin pergi ke festival. Ia mencoba meyakinkan Iris dan Blaze bahwa ia bisa menyelinap masuk dengan berpura-pura menjadi pengantar makanan. Awalnya Iris menolak karena ia sudah berjanji pada Ash. Tapi karena Luke terus memohon, mereka pun memutuskan untuk menyusul Ash. Di perjalanan, mereka melihat jalan utama menuju festival diblokir polisi karena ada insiden. Mereka pun mengambil jalan belakang melalui pintu masuk staf. Sementara itu, Ash, Kevin, dan Tay sampai di sebuah toko dekat festival yang tampak sepi dan berantakan. Ada bekas darah di lantai, mereka mendengar suara aneh dan menemukan seorang wanita muda bersembunyi ketakutan di dalam toilet. Maybe through there. Let's hear that. They're everywhere. Wanita itu meracau tentang zombie yang ada di mana-mana. Kevin dan Tay menganggap wanita itu hanya sedang mabuk atau berhalusinasi karena narkoboy. Dan karena tidak menemukan apapun yang berguna, mereka kemudian memutuskan untuk pergi. Namun mereka tidak sadar akan kehadiran zombie di tempat itu. This place is creeping me out. Time here. Tay kemudian mengatakan jika ia berhasil menelepon 911 dan mengatakan ambulans akan segera datang untuk Destiny dan Lindsay. Ia menyarankan mereka bersantai sejenak dan menikmati festival. Mereka bertiga masuk ke area festival dan mencoba menikmati musik, tapi suasana semakin aneh. Ash mulai merasa tidak enak badan akibat narkoboy yang ia konsumsi. Namun pada saat itulah ia menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi, yaitu orang-orang mulai berubah menjadi zombie. Sementara itu, Iris, Blaze, dan Luke menemukan lokasi kecelakaan mobil Kevin. Mereka panik karena mobilnya kosong dan ada banyak darah. Mereka berasumsi jika Destiny dan Lindsay mungkin berjalan kaki ke festival. Mereka melanjutkan perjalanan di jalan belakang. Tiba-tiba, mereka melihat Destiny berjalan sendirian dan tampak sangat ketakutan. Mereka berhenti untuk menolongnya. Destiny mengatakan bahwa zombie mencoba membunuhnya, dan ia terpaksa meninggalkan Lindsay yang tidak bisa berjalan. He tried to kill me. Okay, we're all gonna die. Let's get you. Yes. Dan ternyata Kevin dan Tay tadi justru pergi meninggalkan Ash dan menyelamatkan diri mereka sendiri. He's got a gun. No shit. She's gonna kill me. Light that bitch up. Fucking cow. Sementara itu, Ash masih berusaha menyelamatkan diri dari serangan zombie. Dan untung saja muncul Iris dan kelompoknya yang menyelamatkan Ash. Tapi sebelum sempat bertanya tentang apa yang terjadi, para gerombolan zombie itu kembali mengejar mereka. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam sebuah bangunan yang di dalamnya sudah ada Kevin dan Tay. Para zombie sudah mengepung di luar. Ash langsung marah pada Tay karena berbohong tentang ambulans. Tay bersikeras mereka harus menunggu sampai pagi, berharap ayahnya bisa menolong mereka.
Ash dan Iris tidak setuju. Mereka mengatakan tempat itu sudah dikarantina dan tidak akan ada bantuan yang datang. Mereka harus segera keluar sebelum zombie semakin banyak. Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai atas. Right? Just because she's not agreeing. Shut the fuck up, little rock. I should shut the fuck up. What is that noise? Shoot! Guys! Mereka kemudian mencoba bertahan di ruangan sebelah. Namun, Luke tiba-tiba kesulitan bernapas. Tai curiga jika Luke sudah tergigit dan mengancamnya dengan pistol. Ash menjelaskan bahwa Luke menderita diabetes dan sedang mengalami syok karena tidak mendapat suntikan insulin sejak pagi. Insulinnya pasti terjatuh saat mereka melarikan diri. Ash menyadari ada ambulans yang mereka lihat sebelumnya di sisi lain festival. Kemungkinan ada insulin di sana. Ia memutuskan untuk pergi mengambilnya. Kevin dan Tay menentang keras, menganggap itu terlalu berisiko dan akan membahayakan semua orang. Ash yang muak melihat Kevin begitu penakut, kemudian memutuskan hubungan dengan Kevin saat itu juga. Brother could die. How would you even get out? Window that I'm barricading? They're gonna see you come out, right? Anymore. Okay, we can't rationalize. Gonna die, We right? can't just sit here and do nothing because we're Telling it like it is. I fucking So the call. moment something goes wrong, I'm scared of them infecting us. What are you even talking about? Stop being a fucking coward. You barely fucking. We're done. Okay. Sebelum pergi, Ash meminta Blaze menjaga Luke. Ash dan Iris kemudian pergi diam-diam untuk menghindari para zombie menuju ambulans. Sementara itu, setelah kepergian mereka berdua, T yang semakin paranoid, terlebih lagi ia dalam pengaruh narkoboy, ia kemudian berniat membunuh Luke karena berhalusinasi jika Luke adalah zombie. Tapi yang sebenarnya telah menjadi zombie adalah Destiny. Hey man, no, this is fucking calm down. It's a win. Relax. I'm saving our lives. Ash dan Iris kini hampir tiba di ambulans. Namun di hadapan mereka terlalu banyak zombie, sehingga Iris kemudian mencoba mengalihkan perhatian para zombie tersebut. I let Luke down. Boss faces! Follow me! Follow me! Ash akhirnya berhasil masuk ke dalam ambulans, dan di dalamnya ada seorang paramedis yang telah tergigit zombie. Ash pun segera mencari insulinnya dan segera meninggalkan ambulans tersebut. Di saat bersamaan, Blaze mencoba mengambil pistol untuk membunuh Destiny yang kini sedang memakan Kevin. Dan ternyata Blaze berhasil mengecoh para zombie tersebut dengan melumuri tubuhnya dengan darah dan berpura-pura mati. Sementara itu, T yang kabur tadi kemudian justru bertemu dengan gerombolan zombie. Beberapa saat kemudian, Ash berhasil bertemu dengan Blaze dan Luke, dan ia kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ash kemudian segera memberikan insulin kepada Luke, dan tidak lama kemudian, Luke akhirnya mulai pulih. Tapi sebelum sempat bergembira, tiba-tiba muncul Tay yang kemudian menyandra Luke. Okay, we're gonna sleep here. You really wanted my finger might just slip. Sementara itu, Iris kini harus berhadapan dengan gerombolan zombie. Tai ternyata juga sudah terinfeksi dan meminta mereka untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Namun hal itu sepertinya tidak akan mudah karena banyak sekali zombie di hadapan mereka. Dan karena Tai menyandra Luke, Ash kemudian mengatakan bahwa ia akan mengalihkan perhatian para zombie agar mereka bisa pergi ke mobilnya. Sementara itu, Iris kini memanjat patung raksasa karena ia masih dikejar zombie. Dan akhirnya, mereka berdua berhasil mengalahkan para zombie tersebut dan bersembunyi di bawah panggung.
Di sana mereka saling berbagi perasaan mereka dan semua kesalahannya, dan mereka pun kemudian saling memaafkan. Ash kemudian mengatakan jika Luke sedang disandra oleh Tay, sehingga mereka kemudian bergegas untuk menyusulnya. Pagi harinya, Tay, Luke, dan Blaze akhirnya sampai di depan mobilnya. Tapi di sana ternyata ada zombie Lindsay yang kemudian langsung menyerang. Luke! Dan untung saja muncul Ash dan Iris yang menyelamatkan Blaze. Namun, suara tembakan itu kemudian menarik perhatian para zombie di dekat tempat tersebut. Sementara itu, Tay yang melarikan diri dan membawa Luke tadi kemudian mencoba mendengarkan siaran radio. Dan betapa mengejutkannya, karena para pemerintah sekarang berniat untuk menggunakan drone untuk mengebom area festival. Mendengar itu, Luke memohon kepada Tay untuk kembali menyelamatkan kakaknya, tapi Tay tentu menolaknya. Dan menyadari ia tidak punya pilihan lain lagi, Luke kemudian nekat mengambil pistol milik Tay. Okay to be scared. Yeah, is that what your sister Like told me? Grandpa used to say. Last long in this. Hey, look at him. Di saat bersamaan, drone mulai datang dan mengebom area festival. Blaze kemudian mengatakan bahwa ia sepertinya juga sudah terinfeksi, sehingga ia kemudian berniat untuk membakar para zombie dengan dirinya sendiri. I win, motherfucker. Tidak lama kemudian, muncul Luke yang mengendarai mobilnya kembali ke tempat tersebut. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil dan bergegas pergi dari sana. Hanya mereka bertiga saja yang selamat dari kejadian di festival itu, namun mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar sana.